Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan tausiah Bapak Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya. وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadratal muhtaramin, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir masjid kita bersama rahmatullah yang senantiasa mudah-mudahan selalu dan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, sehat jasmani kita dan sehat rohani kita, dan mudah-mudahan terus menerus diguyur oleh Allah taala rahmatnya untuk bisa selalu istiqamah menjalankan dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, dan dijadikan oleh Allah taala insyaallah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Serta mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada almarhum wal maghfurlah insyaallah takmir kita bersama Masjid Rahmatullah inggih menika Bapak Haji Ja'far. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah atas istiqamahnya, atas cintanya terhadap masjid, atas cintanya terhadap majelis taklim, atas istiqamahnya. Mudah-mudahan beliau diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya dan diberikan oleh Allah taala wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ya Rafiq, ya Rafiq monggo. Abah Rafiq monggo. Monggo Abah. Sepuh, monggo Abah, jeneng. Lagi Abah. Abah. Monggo ya Rafiq. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Sepuh-sepuh kula atur di depan monggo. Sakit. Ya Allah, alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat. Sehat. Enggak. Benar, Ari. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kajian kitab tasawuf dengan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarya oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, perlu kita ketahui di antara fadilah dan kelebihan daripada menghadiri majlis ta'lim, hadir majlis ilmu, menghadiri pengawasan, derek pengajian, sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ingin dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk menuju kepada jalan surga, maka orang tersebut hendaknya menghadiri majlis ta'lim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa ketika hidup di dunia selalu berusaha untuk derek majlis ilmu, derek pengawasan, sahhalallahu, maka Allah Ta'ala berjanji akan memberikan kepadanya suatu kemudahan. Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, kemudahan untuk masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti di dunia ini di antara trik dan teori agar kita dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk beribadah, yang mana ibadah itu adalah satu-satunya pintu untuk mendapatkan surga, yaitu menghadiri majlis ta'lim. Melalui majlis ta'lim ini maka kita akan mendengarkan daripada ilmu-ilmu baru yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu tersebut kita semuanya termotivasi untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang cinta terhadap ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji diberi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak para rawuh, karena pintu surga itu ada 8 pintu. Pintu surga ada 8 pintu, dan setiap pintu dari pintu surga itu tertulis jenis daripada nama ibadah. Ada pintu namanya pintu solat, ada pintu namanya pintu sodakoh, ada pintu namanya pintu bagi orang yang berpuasa ar-rayyan, ada pintu yang namanya pintu jihad. Ini 4 pintu yang diterangkan dalam hadis sahih. Ada sebagian riwayat selain 4 itu ada namanya pintu sabirin, bagi orang yang bersabar. Ada pintu namanya pintu taubat, ada pintu namanya pintu duha, bagi yang istiqamah duha. Ada pintu namanya pintu birrul walidain, bagi berbakti kepada orang tua. Ini 8 pintu, semuanya adalah jenis amalan soleh. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan satu di antara 8 pintu itu kalau tidak di dunia kita berusaha untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita cari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya para rawuh, kalau seseorang itu ingin melakukan suatu amal ketaatan, melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
tapi tidak diiringi sebelumnya dengan mencari ilmu, apakah ibadah dan amalan tersebut bisa dikondisikan dengan baik? Tentu tidak bisa. Betul mungkin berapa persen, yang jelas otomatis banyak salahnya. Kadang-kadang kita yang masih belajar, yang masih mencari ilmu, kadang-kadang masih banyak salahnya, apalagi yang tidak mencari ilmu. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah memberikan kepada kita umur. Alhamdulillah, mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus tentang rutinan temriki setiap Jumat insyaallah sujud tilawah. Nggih. Monggo diistiqomahkan. Nggih. Kalau bisa setiap masjid di Gresik ini diadakan namanya sujud tilawah khusus pada subuh hari Jumat. Ya. Bukan permasalahan sujud tilawahnya, permasalahan sunnah membaca surat pada hari subuh, pada hari Jumat di waktu subuh, itu namanya surat sajdah. Bertepatan itu surat ada sujud tilawah. Nah, dari sini perlu kita perhatikan sebelum kita memasuki materi, ya, sunnahnya membaca surat sajdah, boten sekedar sunnah sujud tilawah. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali sujud tilawah. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nggih wonten sujud tilawah, tapi mboten sunnah. Kalau dibaca mboten sunnah. Jadi yang perlu kita perhatikan bukan sekedar sujud tilawahnya. Yang kita perhatikan adalah surat tertentu yang disunnahkan dibaca pada hari Jumat di waktu subuh. Kadang-kadang ada orang salah faham, yang penting sujud tilawah. Lho mboten, yang penting itu suratnya. Pas bertepatan surat itu di dalamnya ada sujud tilawah. Ada orang seandainya ndak apal sujud tilawah, ndak apal surat sajdah, dia apal surat Iqra, lu jangan dibaca walaupun di dalamnya ada sujud tilawah. Nah, dari ini maka mohon diperhatikan, mari kita membangun sunnah, mari kita menghidupkan sunnah, karena banyak sekali orang-orang dari kalangan muslimin sudah melupakan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang mampu untuk membaca pada subuh hari Jumat, bacalah surat sajdah pada rakaat yang pertama. Kalau seandainya memungkinkan para makmumnya untuk sabar, rakaat kedua surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Tapi suwe Pak, tapi napa suwe panjang. Nggih, di sini alhamdulillah dibagi dua. Surat sajdah rakaat yang pertama dikasih sujud tilawah, rakaat yang kedua menyempurnakan surat sajdah. Sudah bagus, sudah bagus. Tapi kalau seandainya pengen lebih bagus lagi, amin Allahumma, kalau kuat, kalau mampu, rakaat yang pertama surat sajdah komplit, masya Allah, ya lumayan Pak. Rakaat kedua surat Al-Insan komplit. Ya, itu. Kalau seandainya para jamaah semuanya mampu dan ridho serta setuju. Nek mboten ridho, mboten setuju, mungkin dikarenakan kepanjangan karena ada hajat-hajat tertentu, ya pilihlah selain itu surat Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat pertama, rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Kok isek suwe, ya surat apa malih Pak? Ya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ngoten nggih. Usahakan niki. Ya, ini sunnah di antara sunnah yang harus kita lakukan, karena di saat seseorang itu melakukan sholat
di dalamnya teriringi daripada sunnah-sunnah dan adab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan setiap masjid musalla khususnya di Gresik ini subuh pada hari Jumat digalang semuanya surat sajdah, surat sajdah yang di dalamnya ada sujud tilawah. Kalau enggak bisa ya pakai surat di bawahnya, inggih menika sabbihisma rabbikal a'la rakaat yang pertama, rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah, seperti surat yang dibaca saat sholat Jumat. Sunnahnya kalau bisa surat Jumat dengan surat Al-Munafiqun, kalau enggak bisa surat Al-A'la sabbihisma kali surat Al-Ghasyiyah hal ataka hadithul ghasyiyah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Pun monggo diunjuk, monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam fasal ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menerangkan kepada kita pentingnya husnudzan kepada Allah. Husnudzan artinya berprasangka dengan prasangka yang baik. Husnudzan, lawan kata dari husnudzan apa? Su'udzan, berprasangka yang buruk kepada Allah. Di antara amalan dari sekian amalan hati, yang paling sahih adalah amalan berupa husnudzan kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, di antara amalan hati yang jelek yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan berupa su'udzan billah, berprasangka buruk kalian Allah Subhanahu wa taala. Dari ini keterangan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, syai'an la afdala minhuma husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa syai'an la akhbatha minhuma su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Ada dua amalan, kata Rasulullah, yang kebaikannya tidak bisa ditandingi. La afdola, enggak ada yang lebih baik. La afdola, enggak ada yang lebih utama. Napa niku? Husnudzan billah, berprasangka baik kalian Allah. Yang kedua, husnudzan bi ibadillah, berprasangka baik kalian hamba Allah. Dan tidak ada, kata Rasulullah, dua amalan yang paling buruk melebihi amalan ini. La akhbath, enggak ada yang paling buruk melebihinya. La akhbath, enggak ada yang paling dosa melebihinya. Napa niku? Su'udzan billah, berprasangka buruk terhadap Allah. Wa su'udzan bi ibadillah, berprasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah. Dari ini keterangan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu berapa orang itu kok berprasangka buruk kepada Allah? Ketemu berapa? Atas dasar apa?
atas sebab apa, memang kesalahan apa Allah Ta'ala itu kok seseorang itu berprasangka buruk kepada Allah. Apakah sudah cukup? Apakah tidak cukup bagi kita semuanya untuk berprasangka baik kepada Allah saat kita 9 bulan berada di dalam perutnya ibu? Berapa bulan Pak? 9 bulan di dalam perutnya ibu. Sinten sing ngopeni Pak? Hah? 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 9 bulan jenengan kalih kula saat itu. Hah? Dari mana asalnya? Berupa apa asalnya? Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Siapa kita? Siapa kula? Siapa panjenengan? Khuliqa min ma'in dafiq. Terbuat dari percikan. Ma'in dafiq alias air mani. Kemudian dipelihara oleh Allah, dirawat oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Setelah 9 bulan jadinya apa Pak? Hah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diproses oleh Allah Ta'ala dari 4 bulan dari percikan air mani, kemudian menjadi darah kempal, kemudian menjadi daging kempal, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Pantaskah dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ada seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah? Pantas nama buatan? Buatan pantas. Saat itu kita punya amalan apa? Allah Akbar. Apakah saat itu kita punya kelebihan? Kita punya ibadah, kita punya ilmu, kita punya kepintaran? Enggak punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian keluar dari perut ibu tanpa sedikit membawa yang namanya ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam Asmaul Husna terdapat persamaan kata-kata, maknanya sama, lafale beda tapi artinya sama, yang intinya adalah sifat kedermawaan Allah dan sifat rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Di antara Asmaul Husna inggih menika Ar-Rahman, betul? Di antara Asmaul Husna inggih menika Ar-Rahim. Di antara Asmaul Husna inggih menika Al-Mutafaddil, Al-Mu'ti, Al-Jawad, Al-Mannan. Niku sedanten maknanya sama, cuma lafale beda. Maknanya sama, lafale beda, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang paling banyak dan tidak bisa ditandingi daripada pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Lalu kemudian ada orang gak nyekel duit sedelok, gak nyekel duit sedelok. Dikasih oleh Allah Ta'ala ujian sedikit saja, dari sekian umur sampai sekarang, Masya Allah, digerojok oleh Allah Ta'ala nikmatnya berupa hartanya. Baru sekitar berapa tahun Pak? Setengah tahun seandainya dikasih oleh Allah Ta'ala mampetnya rezeki, lalu kemudian timbul Allah Ta'ala gak adil. Allah Ta'ala gak ngopeni awakku. Allah Ta'ala mboten perhatian kalih kula ngoten.
Dari sekian umur, Masya Allah, digerojok oleh Allah Ta'ala nikmat sehat, Masya Allah, luar biasa. Baru diuji beberapa hari, beberapa minggu, kemudian timbul perasaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini keterangan, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Satu, di bidang urusan rizki. Napa Pak? Di bidang urusan rizki. Kita ingat bahwa Allah telah janji di dalam Al-Quran bahwa semua makhluk pasti akan diberi rizki oleh Allah. Kita harus yakin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah itu adalah hayawan, dan di antara dabbah teng mriki adalah jenis manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap ciptaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, rezekinya adalah tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dabbah, baik dari kalangan jinnya, dari kalangan manusianya, dari kalangan hayawannya, dari kalangan segala macam bentuk makhluk Allah Ta'ala, yang memberikan rezeki adalah Allah. Wis tenang napa tereng? Sudah tenang napa tereng? Sudah tenang mestinya. Harus happy setiap saat karena rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Sudah selesai. Boten usah kita niki ribet, napa kita niki kisruh, napa kita niki sumpek tentang urusan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Amin Allahumma. Sudah jelas. Wa ma min dabbah, semua hayawan, Allah Ta'ala sendiri yang akan menggiring yang namanya rezeki. Kita tahu orang-orang di luar Islam, siapa mereka? Apakah pernah sujud? Apakah pernah ngaji? Apakah pernah baca Quran? Apakah pernah sholat? Apakah pernah taat? Apakah pernah ibadah? Loh, diopeni pangeran Pak, diopeni Masukkah akal bagi orang yang cerdas jikalau Allah Ta'ala ngopeni urusane wong sing dereng Islam kemudian meninggalkan tiyang sing Islam? Niku mboten masuk akal, logika tidak masuk. Artinya apa? Bahwa segala urusan yang terkait untuk kita hidup di dunia ini sudah dijatah oleh Allah, sudah selesai urusannya. Seseorang pasti akan makan, seseorang pasti akan minum, karena janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dari ini keterangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dijuluki dengan sebutan Khalilullah. Napa Khalilullah niku? Kekasih Allah. Kenapa beliau dijuluki dengan julukan Khalilullah? Apa alasannya? 3 alasannya. Satu di antara 3 alasannya, beliau nggak pernah minta rezeki. Apa? Nggak pernah jaluk duit, nggak pernah jaluk rezeki. Kenapa? Sudah ada kok diminta. Sudah pasti ada, kenapa harus diminta? Pasti datangnya, kenapa harus dicari? Niku Nabi Ibrahim alaihi salatu selama hidupnya nggak pernah ngatong di hadapan Allah Ta'ala tentang urusan yang namanya rezeki. Kenapa? Alasannya sebab rezeki itu sudah dipaten, pasti kita akan mendapatkannya. Cuma kita berdoa mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala menjadi rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi sinten? Musa alaihi salatu wassalam. Itu beliau pernah
dengan tongkatnya memukul suatu batu. Ketika tongkatnya itu dipukul, pecah, di dalamnya masih ada batu. Dipukul lagi, pecah, masih ada batu. Dipukul lagi, pecah, ada batu. Di situ ada namanya ulat. Bahasanya apa? Cacing ulat. Makannya dari mana, Pak? Bayangin, Pak. Ada hayawan kecil, okay, berada di dalam batu, dilapisi oleh batu, dilapisi oleh batu. Pertanyaan, sing ngasih makan sinten? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang memperhatikan siapa? Kira-kira bagaimana cara Allah Ta'ala memberikan makan dan memberikan minum? Itu haknya Allah. Kalau logika manusia, akal manusia nggak mungkin bisa nyampe. Itu akal dan logika manusia yang semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam pernah cerita tentang diskusi Nabi Sulaiman kepada seekor semut. Hei semut, dalam Nabi Sulaiman, rezekimu setahun itu berapa butir gula? Setunggal. Pinten? Setunggal butir. Setunggal butir itu sudah cukup bagi saya untuk 1 tahun. Lalu kemudian Nabi Sulaiman ingin membuktikan kejujuran daripada semut ini. Diambil semut, dimasukkan ke toples, ditutup, Pak. Bener orang, ditutup. Setelah berlangsung 1 tahun, kemudian tutupnya toples ini dibuka, ternyata gulanya masih separuh. Gulanya masih apa? Separuh. Enggak dihabiskan, Pak, masih separuh. Karena kata Nabi Sulaiman, hei semut, kamu berbohong. Katanya 1 butir habis tahun, kok masih separuh? Semut mengatakan, iya sengaja saya sisakan, jaga-jaga dirimu lupa untuk membuka toplesnya. Paham, Pak? Paham buatan? Paham? Saya sengaja saya sisakan separuh, jagani awakmu supe, jaga-jaga kamu lupa. Kalau kamu lupa 2 tahun mati saya. Sehingga saya sisakan. Jadi saya punya rasa takut ketika saya diopeni oleh makhluk. Niku semua. Takut saya itu ketika ada orang jaga saya, orang jamin saya takut, kata semut. Tapi kalau saya di luar toples, saya punya Allah, nggak pernah takut yang namanya fakir, nggak pernah takut yang namanya miskin. Mosok kita kalah dengan tauhidnya semut, Pak? Nega punya toko mangan kuning di, nega punya usaha mangan opo, nega punya mobil piye kendaraanku, nega punya rumah bagaimana? Lu. Apakah Allah Ta'ala selama ini tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak hadir di dalam kehidupan kita? Sudah otomatis pasti hadir dan menyaksi. Huwal hayyul qayyum, zat yang selalu hidup, al-qayyum, yang selalu mengatur urusan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus urusan rezeki kita harus yang namanya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara trik dan teori agar seseorang itu selalu merasa nyaman atas rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang selalu berpasrah diri kepada Allah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering saya sampaikan, pertama monggo digalang yang namanya sholat duha. La faqra ma'ad duha. Tidak akan mungkin fakir orang itu kalau mengerjakan istiqomah sholat duha.
niku hadis Rasulullah, la faqra ma'ad duha, ndak mungkin fakir. Allahu akbar. La faqra, ndak mungkin fakir, alias selalu diberi oleh Allah Ta'ala kecukupan terus. Ma'ad duha, kalau seseorang itu punya istiqomah ngelampaui sholat duha, baik 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Jamaah rahmatullah niki ping pundi, sing 2 napa sing 8? Sing 8 insyaallah. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Dan boleh dikerjakan sekaligus dengan isyraq, digabung angsal, daripada mboten dikerjakan karena ada kesibukan di luar. Maka usahakan ketika isyraq digabung kalian niat sholat duha, walaupun pinten dia bau 8 rakaat atau 2 rakaat, walaupun 8 rakaat usahakan. La faqra ma'ad duha, tidak mungkin fakir. Itu kalau bahasa nahwu Pak, nggih. La faqra itu menafikan semua jenis kefakiran. La faqra, kalau bahasa kitab pondok, la faqra, tidak mungkin fakir, baik urusan dunianya, baik urusan akhiratnya. Tidak mungkin akan datang yang namanya kefakiran. Ma'ad duha, kalau dikerjakan secara kalau dikerjakan yang namanya sholat duha. Mudah-mudahan bisa diistiqomahkan, amin ya rabbal. Monggo suami kerjakan sholat duha, istri kerjakan sholat duha, anak-anak kerjakan sholat duha. Untuk lebih memudahkan, monggo digalang sholat duha secara berjamaah, biar timbul rasa semangat untuk melakukan sholat duha. Yang pertama. Yang kedua, bacalah khususnya seusai sholat duhur kalau bisa. Kalau nggak bisa, baca pagi atau mungkin sore, bahkan mungkin malam, tapi usahakan siang dibaca minimal ba'dal duhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul, sarang-sarang, la ilaha illallah al-malikul haqqul. Ulangi malih, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dalam suatu riwayat, barang siapa yang mengamalkan ini zikir 100 kali tiap hari, wabil khusus ba'dal zuhur, maka rezekinya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala ijabahi, amin. Niku zikir la ilaha illallah al-malik al-haqqul mubin. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, sing paring rezeki namung Allah. Boten toko, boten usaha, boten toko, boten usaha. Toko usaha sekedar sarana untuk yang namanya menjemput rezeki. Apakah laku harus? Apakah berhasil harus? Tidak bisa memastikan. Betul apa betul? Buka toko dari pagi ditunggu nih, tuh Pak, ditunggu nih. Gak ono, siang ditunggu nih, sore ditunggu nih, gak ono sing teko. Kadang-kadang toko ditutup, masya Allah, ono sego rata-rata ning omah Pak. Ini wonten. Toko ditutup, tiba-tiba wonten sing ngateri, mbon jajan, mbon napa lho, subhanallah. Toko ditutup, tapi rezekinya Allah Ta'ala datangkan bukan melalui toko. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku rezeki Pak. Nggih. Pokoknya kalau sudah urusan rezeki kedah mantep. Niki hae Allah. Jangan pakai matematika. Matematika kita ini nggak bisa Pak menentukan hasil daripada rezeki. Karena rezeki itu sudah dijatah oleh Allah Ta'ala sebelum kita ada di dunia, sudah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar cerita sambil nyantai dengan minum. Saya pernah ke Malaysia. Malaysia itu setelah saya itu ngaji Pak, pengajian ngeten iki,
saya diajak oleh teman untuk jalan-jalan, bahasanya ngopi di tepi pantai, pantai. Sambil ngopi-ngopi, saya mengeluarkan uang ya, karena mungkin angin tepi ini, angin apa pantai ini karena dahsyat mungkin ya, sehingga uang saat itu yang saya keluarkan itu 50 ringgit. Jatuh Pak, jatuh di bawah nopo? Di bawah nopo? Di bawah air. Waduh, jatuh. Udah, saya mau turun mau ngambil ya udah. Kedisian apa? Ombak hilang. Bismillah. Memang dudu rezeki ini. Loh. Baru saya minum beberapa cegukan itu, tiba-tiba teman saya dapat telepon. Ini ada uang, cuma nggak tahu kemana arahnya mau diinfakkan. Apa? Teman saya ditelepon, ini ada uang sekian, kami ini bingung mau menginfakkan kemana. Kata teman saya, nih depan saya nih ada ustadz dari Indonesia, nih depan saya. Ya wis nang ono kene, subhanallah. Subhanallah. Besok belum tentu Pak diceblokno duitnya metu. Besoknya lagi belum tentu kalau kita nyemplung ke duit tenggene napa segoro terus datang telepon lagi, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi ditaktiki pakai matematika nggak bisa. Subhanallah, ini lho Pak rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu mendekat melalui program dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara salat duha, yang kedua zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul, dan yang ketiga bacalah surat al-waqiah setiap malam. Man qara'a surat al-waqiah kulla lailatin lam yusibhu faqrun abada. Surat al-waqiah ini kalau dibaca setiap malam, lam yusibhu faqrun, tidak akan mengalami kefakiran, kata Rasulullah, abadan, selama-lamanya. Abadan, selama. Ini pakai iman Pak. Islam, iman mengajarkan kepada kita untuk menguatkan yang namanya tauhid, menguatkan yang namanya iman. Silahkan orang di luar sana mau pakai cara bagaimana untuk menghasilkan daripada rezeki yang dia inginkan, kami punya cara lebih jitu daripada itu, yaitu cara yang mengajarkan Rasulullah yang mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maos napa Pak? Surat Al-Waqiah pun niki 3 jenengan amalkan, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin ya rabbal. Kerjakanlah salat duha walaupun pinten wau? Alhamdulillah, rumus kula walaupun 2 rakaat, walaupun 8 rakaat. Yang kedua, khususnya ba'da zuhur jenengan amalkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, dan malamnya jenengan baca surat al-waqiah. Insyaallah 3 amalan ini kalau kita kondisikan, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tulu sudah masuk. Sebelum saya buka pertanyaan, terakhir, husnudzon yang paling penting dari urusan rezeki adalah husnudzon diterimanya amalan taat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sekian tahun jenengan kalih kula salat, ngaji, melakukan ibadah. Apa yang ada di dalam benak panjenengan terkait mengenai masalah amal diterima atau mboten? Diterima. Wajib husnudzon kalian Allah. Wajib Pak. Wajib. Setiap orang beramal, apapun bentuk amalan yang dilakukan, wajib husnudzon kalian Allah bahwa Allah Ta'ala itu menerima amalan kita. Okay. Sehingga di dalam Al-Quran itu kita diarahkan, dianjurkan
untuk memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Nah, doa-doane para yai, para ustaz depan kita niki Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Innaka antas sami. Gusti namung panjenengan sing ngertos. As-sami namung panjenengan tok hakikatnya yang pireng terkait tentang niat-niat kula. Al-basir namung panjenengan tok sing saged melihat daripada isi hatiku. Wa tub alaina innaka antat tawwabur. Antat tawwab, jenengan zat sing paling bisa menerima taubat. Ar-rahim, anta panjenengan tok zat ingkang saged welas asih. Allahumma shalli ala Muhammad. Husnudzon, berprasangka baik terhadap Allah bahwa amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah atas rahmatnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana, kata Allah tenggene hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku, kata Allah, hadis qudsi ini seakan-akan Allah Ta'ala yang berfirman, dan Allah Ta'ala berfirman, ana, aku inda dhanni abdi bi, tergantung prasangka hambaku. Falyadhunna bi ma syaa, maka bebas, kata Allah Ta'ala, aku berikan kepada hambaku prasangkanya. Kalau hambaku berprasangka aku akan memasukkan surga, aku akan masukkan surga mereka. Amin Allahumma. Kalau hambaku berprasangka aku menerima amal taatnya, akan aku kabulkan. Amin Allahumma. Jadi urusan masalah prasangka kalau Allah Ta'ala diserahkan kepada hambanya, silahkan. Ada dua, prasangka baik, prasangka buruk, silahkan. Falyadhunna bima syaa, bebas. Mau berprasangka baik silahkan, mau berprasangka buruk juga silahkan. Loh Pak, di depan Allah Ta'ala seorang hamba pasti milih apa? Berprasangka baik kepada Allah. Baik urusan kesehatan, urusan rezeki, urusan meninggal dunia, urusan apa mawon, Allah Ta'ala telah membukakan pintu untuk kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan sebagian keadaan nanti ketika seseorang berada di padang mahsyar. Kata Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, ketika seseorang itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, hei hambaku, apa alasanmu kamu siap untuk meninggal dunia? Alasanmu apa? Alasanmu apa? Kata hamba mengatakan, karena aku cinta untuk bertemu kepadamu ya Allah. Kata Allah Ta'ala terus, apa harapanmu kamu berjumpa kepada aku? Kata hamba mengatakan, aku cuma berprasangka baik bahwa Anda akan merahmati dan mengampuniku. Kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Amin Allahumma. Mudah ya Pak? Mudah nggih? Niki lho sifat rahmatnya Allah Ta'ala kalau seseorang itu memiliki yang namanya prasangka baik. Sampai sebagian ulama niku mengatakan dalam kitabnya, saya heran, ada menungso kok gak mau dihisab niku, saya heran. Nah, saya heran ada orang takut dihisab, saya heran. Loh, apa yang ketemu dengan pangeran kok wedi? Nah, kalau aku pengen dihisab, supaya apa? Supaya aku bisa ketemu dengan Allah, supaya aku bisa berbicara kepada Allah, supaya aku bisa ngatong rahmatnya Allah. Loh, ini kata ulama Pak, kok aneh ya? Ini makomnya Pak, napa makom
makomnya. Ada orang kok takut dengan Allah, takut dihisab oleh Allah Ta'ala, lari dari Allah. Kok aneh? Kalau saya, kata beliau, justru akan nyari Allah, pengen dihisab oleh Allah. Kenapa? Karena di dunia sudah dikenalkan oleh Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Mutafaddil. Semuanya itu maknanya adalah Allah Ta'ala akan memberikan rahmat dan kasih sayang. Amin, Allahumma amin. Seorang pelacur masuk surga sebab seceguk air. Seseorang masuk surga sebab duri yang ada di tengah jalan kemudian disingkirkan. Seseorang masuk surga, Imam Ghazali, sebab seceguk air yang diminum oleh lalat. Seseorang masuk surga seperti Imam Syibli karena merawat yang namanya kucing kecil yang sedang menggigil. Bahkan seseorang masuk surga, Al-Imam Az-Zarkashi, beliau mengatakan di dalam kitabnya, sunnah bagi orang istinja untuk menggunakan jari-jari kiri yang bagian tengah. Ketika beliau mengarang kitab Tambih, di dalam kitabnya ada babul istinja. Beliau tulis di antara sunnah istinja ketika orang itu BAB, maka gunakanlah tangan yang kiri dan gunakan fokus untuk ciri-ciri yang paling tengah. Kata beliau, aku diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Ta'ala bukan amalan-amalanku yang besar, tapi karena kitabku di dalamnya aku tulis sunnah bagi orang istinja menggunakan tangan yang kiri dan khususnya digunakan tangan ya jari-jari yang tengah. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah berkat daripada masjid Allah, berkat daripada pengajian, berkat daripada datangnya orang-orang yang soleh, kita husnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki kita diatur oleh Allah, mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dan kita husnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, dan nantinya husnudzon kita kepada Allah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kiai bahwa sifat rahmatnya Allah dan sifat kedermawanan Allah, Pak Kiai. Kita ini semua ingin, Pak Kiai, menggapai rahmatnya Allah itu dan kedermawanan Allah. Untuk menggapai, agar dapatnya kita semua ini bisa menggapai rahmatnya Allah dan kedermawanan Allah itu terus pundi, Pak Kiai? Yang kedua, Pak Kiai, masalah rezeki yang tidak pernah minta rezeki tadi yang disebutkan Pak Kiai ya. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah itu lebih senang, Pak Kiai, karena Allah itu merasa kita itu berhusnudzon pada Allah bahwa rezeki itu memang milik Allah, Pak Kiai. Pak Kiai. Terima kasih, Pak Kiai. Ya, terima kasih. Menjadikan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang berkah dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama di antara asbab di mana seseorang itu akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi sudah kita terangkan, ingin menikah dengan cara husnudzon kepada Allah. Yang kedua, ingin menikah dengan cara taat dan ibadah. Iya. Kalau seseorang ingin dirahmati oleh Allah, maka triknya ingin menikah, jalankanlah, lakukanlah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang taat kita jalankan, yang larangan kita tinggalkan. Ini namanya identik dengan yang namanya husnudzon. Wong husnudzon kok gak taat, pengen rahmat kok mboten ibadah, niki namanya orang salah jalur, orang salah jalur. Ya.
Seseorang bagaimana caranya agar dirinya kena air hujan? Wayai hujan. Ya nopo carane biar awak dhewe ini kena udan, Pak? Ya udan-udan. Udan keluar dari rumah lalu kemudian di luar sana sudah hujan turun, kita akan kena hujan. Begitu pula kalau seseorang pengen rahmatnya Allah Ta'ala, bagaimana caranya? Hadirilah pengajian, hadirilah taat, kerjakanlah sholat malam dan semua amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara asbab agar kita mendapatkan rahmat Allah tanpa meninggalkan yang namanya husnudzon. Yang terakhir, rahmatilah hamba Allah, rahmatilah hamba Allah. Bermuamalah dengan hamba Allah Ta'ala, bermuamalah dengan kasih sayang. Al-khalqu kulluhum iyalullah, fahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Di antara orang yang paling aku cintai, kata Allah Ta'ala, orang yang hidupnya paling bermanfaat, orang ketika bermuamalah dengan yang namanya kasih sayang. Senyum ketemu dengan orang, ini termasuk lambang kasih sayang. Menyapa dengan sapaan yang baik, uluk salam, menaburkan salam, perbanyak untuk berbagi salaman ketika ketemu, dan semuanya itu adalah lambang-lambang untuk menonjolkan yang namanya kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada orang punya toko, lalu kemudian berpesan kepada pekerjanya, elele kowe nek dodolan ning kene bantu aku, pokoknya usahakan tanamkanlah sifat kasih sayang. Nggih. Siji gak oleh larang lah. Siji gak oleh larang lah. Lho iya ngono, Pak. Nggih. Namanya kasih sayang. Nggih. Yang kedua, ya kalau ada orang njaluk utang nggih diutang. Lho nggih. Sampai dulu itu ada orang, Pak, ya utangnya dibayar, gak engko wis sampean saya butuh. Ngoten, Pak. Nah, awak dhewe ya gorene. Alasannya kenapa? Selama orang itu uangnya ada di tangannya orang lain, maka orang tersebut akan selalu mendapatkan pahala sedekah, pahala ganjaran sedekah. Akhirnya ditanya, wahai bos, kenapa kok kamu seperti ini? Ya, siapa tahu nanti ketika di sana aku dirahmati oleh Allah. Kalau aku di dunia ini bekerja dengan dasar rahmat kasih sayang, siapa tahu nanti di sana aku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasannya. Ini yang terakhir. Yang kedua, nggih, napa diwau? Iya, betul. Kita tahu bahwa rezeki itu sudah dijamin dan sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu kita nggak usah minta. Siap jenengan? Loh, monggo niki makom. Nggih. Ada makom jaluk, ada makom meneng. Jenengan sing pundi? Sing jaluk nggih. Nggih, padha ambek sing ngomong sing jaluk. Nggih. Nek makom menang diem, makom Nabi Ibrahim monggo meneng ae. Belas gak njaluk. Nggih. Sebab sudah selesai, urusannya sudah selesai. Sampai Nabi Ibrahim itu dilontarkan ke apinya Namrud. Di tengah-tengah awan, di tengah-tengah udara, datang malaikat Jibril, "Hei Ibrahim, mintakah kau bantuan kepada aku?" "Oh, kamu siapa Jibril?" "Makhluk, bodoh-bodoh makhluk, gak boleh minta sesuatu." "Kalau gitu kamu berdoa kepada Allah, kamu dalam kondisi khawatir, dalam kondisi bahaya." Kata Nabi Ibrahim, iki api sapa sing gawe? Allah. Sing nyemplungke aku sapa hakikate? Allah. Lah ya wis lah, sing ngersake kabeh Allah Ta'ala. Subhanallah. Akhirnya malaikat Jibril balik, Pak, kandas balik. Kalah imane. Udah pun. Ilmuhu bihali yughnini an su'ali. Allah Ta'ala tahu kalau ono makhluk jenenge Ibrahim ape menyemplung ning gone geni, ngerti, sudah cukup, itu enggak perlu meminta. Loh, itu makomnya Nabi Ibrahim.
Subhanallah, karena tauhidnya dan imannya Nabi Ibrahim semacam itu, bahwa segala sesuatu tidak akan bergerak kecuali Allah. Melebu tenggene api Namrud, Allah Ta'ala berfirman, kuni bardan wasalama, jadilah kamu dingin. Api bisa menjadi dingin. Terus dengan ini maka boleh jenengan ambil satu di antara dua, monggo. Makom namanya pun makom meneng. Makom napa? Meneng. Diuji meneng ae, gak dua yang meneng ae. Dalam Quran meneng tok wis pokoke opo jare pangeran. Siap jenengan? Gawani gak nenjong. Nek kula pakai makom niki jalung di pangeran. Allah Ta'ala mengatakan ud'uni astajib, berdoalah kamu maka aku akan mengabulkan. Dan banyak sekali dalam Al-Quran Rabbana Rabbana Rabbana. Itu apa isyarahe? Kita sebagai kawula dianjurkan ibadah, dianjurkan ibadah yang namanya doa. Bukan sekedar kita meminta, kalau itu pasti sudah ditentukan hasilnya oleh Allah. Cuma kita pengen memasukkan diri kita termasuk jenis ibadah, di antara jenis ibadah yang menika nyuwun kalian Allah, berdoa dengan Allah. Dikabulkan, alhamdulillah. Belum dikabulkan, minta terus minta terus. Nggih, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan kamu harus yakin bahwa doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Innallaha yuhibbul mulihina fid doa. Allah Ta'ala senang terhadap hamba yang suka berdoa. Sebagai penutup pun kula tutup niki, diterangkan ada kejadian malaikat Jibril itu matur datang Allah, Gusti, Fulan bin Fulan di masjid sudah puluhan tahun minta sesuatu, kenapa jenengan nggak ngasih? Sudah jelas taatnya, sudah jelas solehnya, sudah jelas makanannya makan yang halal, tapi kenapa engkau kok sampai sekarang tidak mengijabahi ya Allah? Kata Allah, sengaja, napa? Sengaja. Nah jenengan di ngotenake ya napa, Pak? Mau napa jenengan? Mau komplain? Sengaja Jibril, biar, sebab aku suka mendengarkan rintihan-rintihan suaranya. Allahu Akbar. Makanya nggak tak kasih. Kalau tak kasih hilang kok akhirnya, tahajudnya hilang, dungone hilang. Satu lagi, minta langsung dikasih, minta langsung dikasih. Kata Jibril, kenapa langsung kau minta? Sebab aku sudah risih lihat apa? Dengar suaranya, dikasih aja Jibril biar apa? Biar selesai urusannya, sebab aku sudah risih mendengarkan apa? Mendengarkan suaranya. Lah itu diantara cerita kalau jenengan seandainya tunggu kok belum dikabulkan, insyaallah golongan yang pertama. Amin Allahumma. Allah Ta'ala senang mendengarkan rintihan-rintihan panjenengan. Allah Ta'ala alam. Oke, sebagai penutup tadi diingatkan oleh Rafiq, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ditutup Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin, itu sebagai penutup. La ilaha illallah malikul haqqul mubin 100, nanti ditutup Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa. Doa. Oh ya Rafiq. Enggak. ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا الله رضاك والجنة وما يقرب
بها سعتنا وترد بها ألفتنا وتسلك بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتبيض بها وجهنا وتلهمنا بمرصدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين والمذلين ربنا عبدك وسلما لأوليائك تحب بحبك من أعطاك نحب. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الإجلال وإنا لله وإنا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم بأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين الفالحين المصلحين المفلحين الشاكرين الصابرين التوابين المتطهرين الغالبين المقبولين السالمين السالمين السالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة